Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sebuah cerita, dan ini kisah nyata. Di Malang ada sebuah komunitas yang menamakan dirinya pemabuk bermartabat. Nama yang cukup keren. Bahwa mereka mengakui diri bahwa mereka seorang pemabuk, tetapi punya martabat yang bisa dirasakan dampaknya baik oleh orang lain. Ya, keseharian mereka adalah peminum berat. Namanya Riven. Riven ini sejenis alkohol yang mereka peroleh dari pabrik fermentasi tebu di Malang. Keseharian mereka begitu dekat dengan yang namanya Riven. Tapi ketika mereka melihat situasi kondisi bahwa masyarakat membutuhkan hand sanitizer yang bisa dibuat dari alkohol, mereka merelakan apa yang mereka miliki, apa yang mereka selama ini nikmati untuk dipakai, digunakan sebagai bahan pembuat hand sanitizer. Dan itu mereka bagikan kepada masyarakat secara gratis. Mereka peduli dengan kebutuhan masyarakat karena pandemi COVID yang sekarang ini dialami oleh masyarakat kita dan hampir seluruh dunia. Tidak hanya itu, mereka kemudian melihat cukup banyak orang-orang yang bagikan hand sanitizer. Mereka kemudian bagikan sembako, bahkan mereka membayarkan kontrakan janda miskin dan hal-hal positif lain yang mereka lakukan. Ya, kisah ini membuat kita mestinya terinspirasi bahwa apa yang mereka miliki itu dialirkan untuk orang lain. Tidak perlu kita menjadi seorang pemabuk untuk bisa bermartabat. Tapi paling tidak pesan yang kuat adalah apa yang ada pada kita, kita alirkan untuk kehidupan bersama. Tema minggu ini adalah mengalirkan kasih. Ada dua hal dari eksegese bacaan kita yang kita nikmati pada minggu ini. Yang pertama saya bacakan dari 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 17. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Poinnya adalah penderitaan, hidup yang menderita bukan jadi alasan untuk kita berhenti mengalirkan energi positif untuk orang lain. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 15 mengajak kita untuk mengerti bahwa tindakan kasih itu berdasarkan pengenalan kita kepada Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jelas bahwa kasih itu berawal dari kehendak Allah yang memberikan dirinya untuk keselamatan manusia. Jika kita menerima keselamatan itu, artinya kita mengenal Allah untuk mempercayainya dan juga untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mengasihi artinya mencoba untuk mengenal Allah dengan lebih baik. Untuk melakukannya tidaklah mudah. Kita butuh ditolong. Maka ayat 16 mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Parakletos, penolong yang lain. Parakletos artinya seseorang yang dipanggil untuk menolong kesulitan orang lain. Roh Kudus menjadi penolong bagi kita ketika kita mau mengusahakan kebaikan dan firman Tuhan mewujud dalam kehidupan kita. Aplikasinya apa? Yang pertama, Allah adalah kasih. Kasih itu diberikan kepada kita. Artinya di dalam diri kita itu ada kasih Allah
Itu yang kita miliki. Jika komunitas pemabuk bermartabat adalah punya refund, kemudian dialirkan, kita punya kasih. Dan kasih itu harus kita alirkan kepada orang lain. Hari ini begitu banyak orang sibuk beragama, tetapi mereka lupa bagaimana mencari dan mengenal Tuhan. Jangan sampai kita terjebak pada ritual yang seperti itu. Yang kedua, kasih Allah itu apa isinya? Kasih Allah itu keselamatan. Kasih Allah itu berkat keseharian kita. Yang bisa berupa pekerjaan, kondisi keuangan kita, finansial kita, kesehatan, keluarga kita, dan banyak hal. Sebagai berkat Allah dan kasih Allah. Apakah semua itu sudah bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mengalirkannya kepada orang lain? Apa dampak positif dari berkat Allah, dari keselamatan yang kita miliki, dari pekerjaan kita, dari keluarga kita, dari keuangan kita? Apa gunanya untuk orang lain? Yang ketiga, jangan menjadi orang Kristen yang hanya bisa diibaratkan sebagai saluran yang mampet. Berkat Tuhan kita terima dan kita nikmati sendiri. Jangan jadi orang Kristen yang bisa diibaratkan sebagai gudang, sebagai lumbung, di mana harta kita hampir berkarat, tapi orang lain mungkin sedang sekarat. Jangan jadi orang Kristen yang hanya bisa minta didoakan, tapi tidak pernah berdoa untuk orang lain. Minta diperhatikan, tapi tidak pernah atau enggan untuk memperhatikan orang lain. Orang Kristen adalah orang yang dipenuhi kasih Allah, dan itu yang harus kita salurkan untuk orang lain. Sulitkah? Pasti sangat sulit. Maka kita harus terbuka, ditolong, dibimbing, dan diberkati oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk terus mengalirkan kasih-Nya kepada sesama. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya Roh Kudus berkenan untuk membimbing kami semua untuk bisa melakukan sabda Tuhan, mengalirkan kasih-Mu untuk sesama. Amin.